Saudara, pedagang pasar tradisional yang positif COVID-19 terus bertambah. Berdasarkan data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP, total 701 pedagang pasar terkonfirmasi positif COVID-19. Mencegah terus bertambahnya pedagang yang positif COVID-19, sejumlah protokol kesehatan diterapkan di pasar tradisional. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta. Di Pasar Palmerah, sebanyak 3 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Penyebaran virus corona di pasar membuat sejumlah pedagang mengaku khawatir. Selain terhadap kesehatan dirinya, pedagang juga mengaku pendapatannya terus berkurang. Ya, kekhawatiran nanti masih ada ya. Cuma kita jagalah sesuai dengan aturan pemerintah. Kita pakai masker, jaga jarak, dan kita terapkan di social distancing gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri untuk menerapkan di tokonya sama untuk para pegawainya bagaimana, Pak? Nah, kita nerapinnya kan satu masuk, satu nggak masuk. Nah, setiap orang pedagang kita atur jarak. Kalau udah ada pembeli 2 orang, kita suruh tunggu di depan. Kalau ada pedagang pembelinya 1, kita layani. Kalau yang 2 kita suruh jaga jarak, kita tunggu di depan gitu kan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan konfirmasi bahwa 79 pedagang yang positif COVID-19 berasal dari seluruh pasar di DKI Jakarta, bukan dari satu pasar saja. Sebelumnya beredar berita di media bahwa 79 pedagang yang positif berasal dari Pasar Palmerah, Jakarta. Pedagang yang terpapar virus corona itu sebanyak 79 se-Jakarta ya. Sekali lagi se-Jakarta, bukan di satu pasar. Kemarin saya datang ke Pasar Palmerah. Saya menyebutkan 79 pedagang pasar di seluruh Jakarta. Ada 155 pasar ya, sama Pulau Seribu ya. 150 pasar sama Pulau Seribu. Jadi dari 155 pasar di Pulau Seribu itu ada 79. Bukan di satu pasar Palmerah. Kemarin pemberitaannya ada 1-2 media yang salah mengutip, mohon dikoreksi, diperbaiki. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPI mencatat pada skala nasional kini total sebanyak 701 pedagang pasar terkonfirmasi positif COVID-19. Ketua IKPI Abdullah Mansuri menyebutkan, khusus di wilayah DKI Jakarta, kasus positif COVID-19 ditemukan di 18 pasar tradisional, dengan kasus terbanyak terjadi di Pasar Kramat Jati yakni 49 kasus. Ya, data terbaru ini memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan ya, khususnya terjadi di DKI Jakarta. Kalau kita lihat ritme provinsi yang akhir-akhir ini melakukan rapid test dan swab itu cukup tinggi, dan klaster baru yang mulai masuk di beberapa pasar itu ada di DKI Jakarta. Tertinggi ada di Pasar Kramat Jati. Saran kami kepada Pemprov atau PD Pasar Jaya untuk melakukan sterilisasi dan rutin melakukan penyemprotan desinfektan, karena memang kalau dilihat ya, Pasar Kramat Jati belum begitu masif dilakukan swab, maka hampir setiap blok berbeda-beda. Menyikapi terus bertambahnya pedagang yang positif COVID-19, penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan secara ketat baik oleh pedagang maupun pembeli selama aktivitas perbelanjaan di pasar. Sebab jika tidak, ingat, virus corona yang terbawa dari pasar bisa saja terbawa hingga ke rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap informasi ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Fajri Satrio dari Pasar Palmerah di Jakarta Pusat. Fajri, penerapan protokol kesehatan bagi pedagang dinilai belum optimal, terutama bagi yang berjualan di bahu jalan. Bagaimana pengamatan Anda sejauh ini di siang hari ini? Apakah mereka juga masih berjualan di pinggir jalan? Ya, memang benar Radi dan juga saudara, untuk di kawasan Pasar Palmerah tepatnya beberapa pedagang yang berjualan di bahu jalan untuk saat ini mereka masih berjualan dan bahkan sangat berbeda jauh. Apabila di dalam Pasar Palmerah sudah terdapat beberapa protokol kesehatan, ada marka untuk menjaga jarak, untuk di luar pasar tepatnya di bahu jalan ini mereka tidak ada sama sekali marka untuk menjaga jarak, bahkan jarak antara penjual satu dengan penjual lainnya tidak ada sama sekali jarak. Jadi
harus lebih berhati-hati bagi para pembeli. Memang apabila Anda ingin berbelanja di pasar Palmerah, harus menjaga protokol kesehatan sendiri. Dan memang untuk saat ini tidak ada sama sekali tempat cuci tangan dan bahkan hand sanitizer. Saya mencoba akan berbincang dengan salah satu pembeli. Ibu, untuk saat ini di sekitaran pasar Palmerah di tempat Ibu jualan, mengapa tidak disediakan cuci tangan atau hand sanitizer, Bu, untuk para pembelinya, Bu? Cuci tangan ada, Pak, disiapin ini. Oh, sudah disiapkan. Siapkan di sini, Pak. Oh, tapi untuk dari para pembeli sendiri, Bu, untuk saat ini memang ada kesadaran juga untuk cuci tangan sebelum berbelanja di tempat Ibu? Oh, yang belanja bawa masing-masing. Kalau belanja di tempat saya, belanja bawanya masing-masing. Bawa itu. Apa itu, Pak? Itu sarung tangan sama cucian tangan yang itu semprot itu. Bawa sendiri. Maaf, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Legiem. Ibu Legiem. Ibu, kemarin di Pasar Palmerah sempat mengadakan rapid test untuk para penjual yang berada di sekitaran Pasar Palmerah yang berjualan di bawah jalan ini. Apakah juga sempat rapid test juga, Ibu? Juga sempat rapid test, tapi rapid testnya di sana, Pak. Di dalam pasar. Ibu juga rapid test juga? Saya belum, kita nggak datang kemarin karena aku pulang. Aku baru datang waktu itu. Ibu belum buka ya, Bu. Nah, nanti kalau semuanya di Pasar Palmerah akan mengadakan rapid test lagi, apakah Ibu akan mengikuti, Bu? Ya kalau insya Allah kalau ketemu jangan ngikutin aja. Untuk saat ini, Bu, Ibu melihat pembeli Ibu apakah sudah ada kesadaran untuk memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker atau mencuci tangan sendiri, Bu? Kalau ibu yang pembeli itu udah pakai masker semua kok, Om. Kalau belanja di sini tuh semua udah pakai masker semuanya. Iya. Terima kasih Ibu Legiem atas waktunya. Ya, Radi dan juga saudara, memang benar, walaupun memang untuk saat ini nampaknya kami lihat tidak ada sama sekali marka yang menunjukkan agar para pembeli itu menjaga jarak. Namun nampaknya ada salah satu tempat penjual yang menyediakan tempat cuci tangan bagi para pembeli agar cuci tangan terlebih dahulu sebelum membeli di tempat dagangannya. Namun sayangnya tempat cuci tangannya tidak ditempatkan di depan, jadi mungkin para pembeli pun juga tidak mengetahuinya. Radi. Ya, Fajri, yang jadi perhatian juga saat ini memang protokol kesehatan seperti memakai masker saat berbelanja, lalu tempat cuci tangan sudah ada. Namun ada kendala jaga jarak fisik atau physical distancing yang tidak ada sama sekali terlihat jika pedagang dan juga pembeli ini melakukan transaksi di pasar, apalagi jika jam-jam sibuk di pagi hari gitu ya, banyak aktivitas jual beli di sana. Lalu Kak, ada pengawasankah dari petugas atau pengelola pasar setidaknya untuk mengawasi aktivitas jual beli yang sulit sekali menerapkan physical distancing di sana? Ya, Rai dan juga saudara, kalau memang kami lihat dari kami datang pagi tadi hingga siang ini, untuk di luar pasar yang tempat kami melaporkan tidak ada sama sekali petugas pasar yang mengawasi jual beli di sekitaran Pasar Palmerah, tepatnya yang berjualan di bawah jalan. Namun di dalam pasar kami sempat melihat ada beberapa Satpol PP yang selalu mengingatkan untuk memakai masker dan juga selalu menjaga jarak. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus bagi kita yang di bahu jalan ini, Radi dan juga saudara. Tidak ada sama sekali marka dan juga himbauan untuk menjaga jarak, bahkan tidak ada yang mengingatkan dari pihak pengelola pasar walaupun mereka berjualan di luar pasar. Radi. Ya. Lalu tes cepat COVID-19 juga sebenarnya sudah dilakukan ya terhadap para pedagang yang berjualan di trotoar ini. Meskipun tadi salah satu ibu yang Anda wawancarai belum sempat mengikuti. Adakah kegiatan tes cepat lagi yang akan diselenggarakan oleh pihak pengelola pasar di kemudian hari, Fajri? Ya, Radi dan juga saudara, memang kami belum mendapatkan informasi dari pengelola pasar apakah nantinya dari pihak Pasar Palmerah juga akan mengadakan tes cepat rapid test untuk mengetahui penyebaran COVID-19 di pasar-pasar. Namun nampaknya memang seperti yang Anda saksikan sendiri, untuk di luar pasar ada beberapa pedagang yang belum memanfaatkan rapid test ini agar mengetahui penyebaran dari virus corona atau COVID-19 ini. Namun untuk di dalam pasar sendiri kami sempat berbincang dengan beberapa para pedagang di Pasar Palmerah. Mereka sudah melaksanakan rapid test dan mereka nampaknya juga sadar agar penyebaran COVID-19 ini tidak terlalu meluas
Jadi para pedagang juga bisa leluasa dan tenang berjualan di Pasar Palmerah ini. Radi. Ya, intinya instrumen kecil rapid test ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan di saat aktivitas jual beli antara pembeli dan juga penjual di Pasar Palmerah ini diterapkan. Terima kasih Fajri Satrio melaporkan langsung dari Pasar Palmerah di Jakarta Pusat.